nungguin, pasti kalian penasaran. Nanti kita akan bahas di materi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan kami perkenalan diri dulu. Saya Lintang, saya Karissa, dan saya Fauzal, saya Naira, saya Zahira. Oke, langsung aja ya langsung. Yang pertama itu ada asal-usul kerajaan Kediri. Nama Kediri atau Kadiri atau Panjalu. Nama Kediri atau Kadiri atau Panjalu, kerajaan Kediri itu ada di sini ya guys. Di Jawa Timur. Nah, ya, terus kalian di sini nih bisa kalau kelihatan ya, ini ada Sungai Brantas, ini Panjalu atau Kerajaan Kediri, dan ini Janggala yang itu terbelah dua. Awal mulanya adalah Kerajaan Airlangga, dan di sini ada Sindagaluh atau Ujung Galuh. Nanti mereka akan kita bahas juga di slide-slide berikutnya. Nah, nama Kadiri atau Kediri atau Panjalu adalah kerajaan yang terletak di Jawa Timur sekitar tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di kota Dahanapura atau Daha yang sekarang menjadi bagian dari kota Kediri. Ini terdapat dalam prasasti Pamuatan bahwa semasa pemerintahan Airlangga, jadi itu awalnya nama Kediri ini memang nama Kediri tidak sering dipakai seperti Panjalu. Panjalu lebih sering digunakan daripada nama Kediri. Jadi Airlangga itu pendiri kerajaan Kahuripan. Jadi pada masa pemerintahan Airlangga pada masa pemerintahan Airlangga, kerajaan ini sudah tidak lagi terletak di Kahuripan, melainkan sudah pindah di Daha. Nah, pada November 1042, Airlangga terpaksa memecah kerajaan Kediri menjadi dua bagian karena kedua anaknya ini berebut tahta. Sri Samarawidaya mendapat bagian di bagian barat yang bernama kerajaan Panjalu yang terletak di kota baru yakni Daha. Sedangkan anaknya yang satu lagi yang bernama Panji Garsakan mendapatkan wilayah di bagian timur yang bernama kerajaan Janggala yang terletak di kota lama yakni Kahuripan. Nama Kediri atau Kadiri ini berasal dari Kadri dalam bahasa Sanskerta yang berarti pohon pace atau pohon mengkudu. Kulit batang pohon kayu ini berwarna ungu kecoklatan yang digunakan untuk pembuatan batik, sedangkan buahnya digunakan untuk pengobatan tradisional. Oke, saya sekarang akan menjelaskan masa perkembangan kerajaan Kediri. Ya, jadi pada awalnya masa perkembangan kerajaan Kediri itu sebenarnya tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi informasi awalnya itu hanya berasal dari prasasti turun hayang kedua tahun 1044 yang dikeluarkan kerajaan Jenggala yang memberitakan tentang adanya perang antara Jenggala dengan Kediri sepeninggalan Raja Airlangga. Nah, sejarah kerajaan Kediri atau Panjalu itu mulai diketahui dengan adanya prasasti Sirah Ketik tahun 1104 atas nama Srijaya Warsa. Letak kerajaan Kediri sendiri yakni itu di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Nah, pusat kerajaan Kediri tersebut itu terletak di tepi Sungai Brantas yang masa itu sudah menjadi jalur itu kayak pelayaran yang ramai gitulah. Oleh karena itu perdagangan dan pelayaran itu berkembang sangat pesat. Nah, para pedagang kerajaan Kediri itu sebenarnya udah banyak banget melaksanakan relasi gitu kayak dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Nah, pada saat itu juga mata uang yang terbuat itu udah kayak dari emas dan campuran antara perak, timah dan tembaga. Jadi hubungannya antara tempat pedalaman dan tempat pesisir sudah berjalan cukup lancar. Juga Sungai Brantas banyak digunakan untuk lintas perdagangan antara tempat pedalaman dan tempat pesisir. Nah, selanjutnya adalah perkembangan ekonomi dan sosial. Yang pertama itu perkembangan ekonomi. Pada saat itu rakyat di sana sudah hidup makmur dengan sektor utamanya pertanian dan perdagangan. Nah, Kediri juga
saja sih hasil yang diperdagangkan oleh mereka? Yang pertama itu contohnya hasil pertanian seperti beras. Selain itu ada emas, perak, kayu cendana, gerabah, dan lain-lain. Sebagai kerajaan agraris, kerajaan Kediri ini memiliki lahan pertanian di sekitar Sungai Brantas yang tadi sudah aku tunjukin di awal di peta itu. Dan lahan pertaniannya itu tumbuh subur dan memiliki banyak padi. Nah, sektor perdagangan ini dikembangkan melalui jalur pelayaran Sungai Brantas menuju ke kota pelabuhan atau Sunda Galuh yang sudah tadi ada di paling ujung itu, ujung Galuh. Nah, karena aktivitas pertanian dan perdagangan ini, kehidupan ekonomi mereka ini terbilang makmur. Selain itu, pada saat itu juga diterapkan sistem pajak untuk masyarakat. Salah satu contohnya adalah pajak hasil bumi seperti beras. Selanjutnya adalah kehidupan sosial. Kondisi masyarakat pada saat itu, kerajaan Kediri ini sudah teratur, sudah memakai kain sampai luntur, rambutnya terurai panjang, terus juga untuk perempuan pada masa perkawinannya itu sudah menerima mahar berupa emas. Lalu juga orang-orang yang sakit meminta kesembuhan, memohon kesembuhan kepada dewa dan Buddha. Nah, rajanya ini juga sangat menghormati dan menghargai rakyatnya, menghargai hak-haknya. Jadi rakyatnya ini bisa hidup dengan tenang dan damai. Nah, sekarang perkembangan kebudayaan dan sastra pada kerajaan Kediri. Nah, ada beberapa karya sastra yang terkenal dari kerajaan Kediri. Sebagai berikut yaitu adalah yang pertama Kitab Baratayuda yang dipengarangi itu oleh Sepu Sedah dan Sepu Panulur yang berisi mengisahkan perang saudara antara keluarga Pandawa dan Kurawa dalam episode Mahabharata. Biasanya kalian nonton di Antv gitu pada dulu. Nah, perang tersebut itu dilambangkan sebagai analogi konflik dari antara Panjulu, Kediri, dan Jenggala. Oke, yang kedua Kitab Kresnayana, pengarangnya adalah Empu Triguna. Nah, isinya itu kayak mengisahkan kehidupan dan kisah cinta Dewa Krishna, khususnya pernikahannya dengan Dewi Rukmini. Nah, yang ketiga adalah kitab Samardahana. Ini pengarangnya adalah Empu Darmaja, berisi tentang Dewa Semara atau Dewa Cinta dengan Dewi Rati yang dikutuk atau dihukum oleh dewa karena menggoda. Jadi kalian jangan menggoda gitu ya. Terus lalu mereka ini dihidupkan kembali dan menjelma menjadi Raja Kameswara. Tadi sebenarnya ada yang bersilsilah, cuma terlewat yang nggak dijelaskan. Dan permaisurinya. Selanjutnya adalah Kitab Lembuka atau pengarangnya adalah Empu Tanapung. Ini berisi tentang seorang bernama Lubdaka yang melakukan pertaubatan besar. Kemudian ruhnya ini masuk surga, padahal sebelumnya ia dipandang tidak layak. Oke, karena tadi kita udah membahas tentang latar Oke, jadi karena tadi kita udah membahas tentang bagaimana terbentuknya kerajaan Kediri dan juga masa-masa perkembangannya, baik masa perkembangan ekonomi, sosial, dan budayanya. Sekarang kita lanjut ke era kemasan atau era kejayaannya nih. Jadi pada era kejayaan kerajaan Kediri itu dipegang oleh Raja Jayabaya. Ini seperti yang sudah kita lihat di depan, ini adalah bentuk replika dari Raja Jayabaya. Keren ya? Ini kan gitu. Jadi pada era kepemimpinan Raja Jayabaya ini luas wilayah kerajaan Kediri ini meluas hampir ke seluruh Pulau Jawa, bahkan hingga ke Pulau Sumatera. Jadi bayangkan itu betapa besarnya luas wilayah dari kekuasaan kerajaan Kediri. Kemudian pada tahun 1135 di bawah kepemimpinan era Jayabaya, Raja Jayabaya berhasil memedam konflik yang terjadi pada Jenggala. Kemudian pada era Jayabaya juga ia berhasil melahirkan banyak situs-situs sastra yang megah, ekonomi yang berkembang, dan juga budaya yang meresap hingga ke penjuru negeri. Kemudian Raja Jayabaya juga meninggalkan beberapa prasasti-prasasti penting, yakni prasasti Ngantang atau yang bisa disebut prasasti Hantang, itu tepatnya pada tahun 1135 Masehi, dan juga prasasti Talang pada tahun 1136 Masehi. Jadi pada prasasti Ngantang ini itu memuat tulisan Panjalu Jayati yang berarti adalah Panjalu menang. Jadi kenapa sih dibuat
prasasti Ngantang ini, hal ini tuh bertujuan untuk membuat kenangan-kemenangan pada kerajaan Kediri khususnya di era Jayabaya. Kemudian di era Jayabaya juga kerajaan Kediri ini fokus pada perkembangan politik, sosial, dan ekonomi. Juga di era Jayabaya ini kerajaan Kediri ini mulai stabil, dan juga Raja Jayabaya juga berhasil membuat armada laut yang kuat. Dari armada laut yang kuat itu ia berhasil berhasil membuat aktivitas perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri, dan juga memperkembangkan kebudayaan sastra. Oke, lanjut. Jadi ini ada berupa foto dari prasasti Ngantang dan juga prasasti Tawaden. Oke, yang terakhir ini ada masa keruntuhan. Jadi kemunduran kerajaan Kediri ini diawali pada masa Raja Kertajaya memerintah. Pada 1222 Masehi, terjadi perselisihan antara Prabu Kertajaya dan para Brahmana. Saat itu hak-hak para Brahmana itu dicabut sehingga keberadaan mereka tidak lagi aman di kerajaan. Akhirnya mereka melarikan diri ke Tumapel untuk meminta bantuan ke Arok. Mendengar hal ini, Prabu Kertajaya merasa murka dan akhirnya ia mengutus bala tentara untuk menyerbu Tumapel. Dan sementara di lain pihak, para Brahmana ini mendukung penuh Tumapel untuk menyerang balik kerajaan Kediri. Akhirnya kedua pasukan berperang di dekat Geter Malang dan peperangan dimenangi oleh pasukan Tumapel. Sayangnya saat itu Prabu Kertajaya berhasil melarikan diri entah kemana. Akhirnya begitulah akhir riwayat kerajaan Kediri yang jatuh ke genggaman Tumapel. Mulai saat itu berdirilah kerajaan Singasari sebagai Ken Arok, pendirinya sekaligus raja pertamanya. Penghujung sesi nih. Sekarang kita ke kesimpulannya ya. Kesimpulan dulu. Jadi kesimpulannya hasil dari materi yang kita sudah paparkan dan juga drama singkat tadi. Ya. Jadi itu awalnya terbentuknya kerajaan Kediri ini karena timbulnya konflik antara putra Airlangga. Itu tadi saya diperankan oleh Pak Panji dan juga Nadira sebagai Samara Wijaya. Jadi nih sebenarnya awal dari konflik ini sebab penerus takhta aslinya yaitu Sang Grama Wijaya yang diperankan oleh Zahira, ia menolak untuk meneruskan takhta dari kerajaan ayahnya. Jadi dia lebih memilih untuk menjadi petapa daripada meneruskan takhta kerajaan ayahnya. Jadi timbul konflik dari kita kita berdua sama Karena ingin menguasai Airlangga tersebut. Kita ada perselisihan. Akhirnya aku yang menang. Aku ini kerajaan Kediri atau Panjalu, dan Karisa kerajaan Jogala. Terus juga tadi kita lanjutkan ke masa perkembangannya itu sangat bagus ya, apalagi era masa perkembangan Kediri itu udah pakai pakaian yang selutut, juga ketika ada pernikahan udah pakai mas kawin berupa emas. Juga kita ke era kemasannya itu era Jayabaya ya. Ya, Jadi Fauzal tadinya Jayabaya dan Airlangga. Yang pertama itu Airlangga. Jadi dua peran. Jadi pas era kejayaannya Raja Kediri itu benar-benar keren banget ya, dia bikin armada laut yang kuat, juga prasasti-prasasti yang abadi gitu. Terus juga kita masuk ke era keruntuhannya itu disebabkan oleh Prabu Kertawijaya ya. Prabu Kertawijaya yang berselisih dengan para kaum Brahmana. Apakah ada yang belum paham? Belum paham. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke sesi pertanyaan. Boleh Rapi muda. Dan yang belum dulu ya, soalnya 5 orang. Itu bener yang belakang. Bener, tapi Jadi kan kita ada maksimalnya nih, Ya, ada makanya orang. maksimal 5 nih. Jadi kayak kita harus kita filter dulu. Yang belum pernah nanya. Yang Aku belum pernah nanya. aku. Aku kan Aisyah udah. Pak Iren juga belum. Yang belum pernah nanya, yang
Indonesia dulu. Oke, jadi pertanyaan aku kan tadi di awal disebutin kalau kerajaan Kediri ini kerajaan yang damai ya, sejahtera segala macam. Tapi kenapa di akhir pemerintahan Kertawijaya dia tuh berani banget mencabut hak Brahmananya? Apakah ada kayak apa namanya kayak latar belakang dari kejadian tersebut tuh apa? Faktornya Faktor yang mencabuti ya, kalau dia berani banget gitu karena kalau pada awal-awalnya tuh kayak pendirinya bahkan pendahulu-pendahulunya tuh damai-damai aja kan. Terima kasih Mas Yuli. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya Kak Irin, boleh. Itu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan dalam mencapai masa kejayaan baik dari segi ekonomi, politik, dan budaya. kan kerajaan Kediri kan ada di Jawa Timur ya. Nah, apa dampak peninggalan kerajaan Kediri dalam budaya Kediri dalam budaya Jawa saat ini? Selanjutnya ada perkenalan aku Nada, karena penanya tadi kan yang Nadia kalau di ekonomi itu diberlakukannya pajak untuk masyarakat yang menyesuaikannya. Nah, kalau misalkan ada masyarakat yang tidak memenuhi peraturan tersebut, apa yang dilakukan pemerintahan pada saat itu? Apa hubungan antara kerajaan Kediri dan Jenggala, lalu adakah faktor konflik di antara keduanya? Jikalau ada, bagaimana faktor konflik keduanya berakhir? Pelan-pelan Pandu bisa diulang. Sebenarnya tadi kalau Pandu perhatiin itu Ada, Iya. perhatiin ya. Iya, udah pasti ada konfliknya. Ya udah boleh. Jadi Inti pertanyaannya. Kerajaan yang berdiri sama negara. gimana kerajaannya? Terus ada nggak sih konflik ya? Ya, konflik sudah pasti ya. Yang menyebabkan Enggak, ini jadi Konflik Jadi konflik antara kerajaan Kediri dan kerajaan Jenggala. tadi Pandu gimana pertanyaannya? Apa
Jadi mencabut hak para Brahmana itu karena ketegangan antara Brahmana dan kekuasaan raja. Para Brahmana yang memiliki pengaruh besar dalam agama dan politik mungkin merasa terancam oleh kebijakan raja yang ingin menguasai keputusan politik dan religius. Jadi itu membuat para Brahmana merasa terasingkan dan akhirnya kabur. Masa kejayaannya itu terbentuknya armada laut, terus hasil bumi yang melimpah. Kalau dari faktor budayanya itu mereka menghasilkan karya seni sastra dan mereka juga memiliki kota pelabuhan Gunung Galuh. Selanjutnya pertanyaan dari Sherry. Saya akan menjawab pertanyaan dari saya tentang dampak peninggalan kerajaan Kediri pada Jawa khususnya. Jadi peninggalan kerajaan Kediri itu di Jawa itu memberikan dampak signifikan ya, apalagi dalam kebudayaan seni sastra gitu, yang seperti yang saya jelaskan di bagian masa perkembangan kebudayaan sastra. Jadi peninggalan ini juga menjadi saksi sejarah kehidupan masyarakat dan pemerintahan dan agama pada masa kerajaan Kediri itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan dari Nada tentang apa hukumannya jika ada masyarakat yang tidak membayar pajak seperti hasil pertanian itu, contohnya beras, itu akan terkena sanksi sosial dan ekonomi. Jadi untuk masyarakat yang tidak membayar pajak tersebut itu bisa dicabut hak-haknya. Lalu ada juga untuk sanksi kerja. Jadi orang atau rakyat yang tidak membayar pajak tersebut akan diambil oleh kerajaannya dan dipaksa untuk kerja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi yang terakhir itu saya akan menjawab pertanyaan Pandu. Ya, jadi Pandu kan nanya tentang hubungan dari Kediri sama Jawa, terus juga konfliknya, terus juga penyelesaian dari konfliknya. Jadi seperti yang udah ditayangkan tadi drama singkat ini, terus juga tadi ada kesimpulan yang udah bacain, mungkin Pandu kurang memperhatikan ya. Iya, nggak Jadi apa-apa. tadi ya langsung banget. Iya, nggak apa-apa. Jadi tuh hubungan dari antara kerajaan Kediri dan kerajaan Jenggala sebenarnya mereka itu adalah saudara tiri sih, bukan saudara kandung. Satu ayah dan beda ibu. Itu hubungannya itu adalah saudara, tapi mereka ini perebutan wilayah kekuasaan tahta dari bapaknya itu Erlangga. Jadi mereka berantem, tapi dimenangkan oleh si Samarawidjaya. Jadi dia meneruskan tahta Kediri, sedangkan Mapanji itu dia meneruskan dapat wilayah lagi yaitu Jenggala. Terus konfliknya ya itu perebutan kekuasaan, berantem kekuasaan tanah bapaknya lah istilahnya gitu. Jadi penyelesaian konfliknya ya dengan ayahnya itu udah membagi